menangis. Papa, Kenapa anak di mimpi itu panggil aku papa? Sudah berapa malam yang aku lalui tanpa kamu, Nov? Pagi-pagi, apa semalam Ibu Novia nginep di tempatnya Mariska? Tapi kok pasti Pak Ben bingung lihat aku lagi di Lavender City. Susilo merasa sedih dan dia juga merasa bingung banget nih guys akan kondisinya karena dia merasa parno dan ketakutan karena meletakkan alat perekam pada Novia sehingga Novia pada waktu itu dilacak keberadaan dia nih guys sehingga dia harus menemui Pak Bagas segera untuk meminta kejelasan dari Pak Bagas apakah dirinya memang baik-baik saja. Namun ternyata Pak Bagas itu belum bilang kepada Novia bahwa ialah yang telah menyuruhnya nih guys sehingga membuat Pak Susilo ini sedih gitu, bingung juga, dia parno takutnya nanti dia di penjara. Keburu Bu Novia itu segera lapor polisi mengenai kejadian akan hal itu. Makanya Pak Susilo ini segera menemui Pak Bagas dan Pak Bagas harus segera membereskan masalah ini. Pak Bagas juga memastikan kepada Pak Susilo bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan dia juga tidak akan dipenjara dan dia tidak akan terkena masalah apapun. Namun Pak Susilo ini merasa dirinya sangat bingung banget sehingga membuat dirinya sangat ketakutan nih guys. Dan bahkan ketika keduanya saling ngobrol nih guys tanpa disengaja di situ juga ada B6 nih guys. B6 itu yang mendengar percakapan antara keduanya nih guys. Kira-kira kenapa ya keduanya membahas tentang polisi seperti itu. Nah, Pak Susilo ini lagi dan lagi yang sangat merasa ketakutan nih guys. Selalu bingung dengan sendirinya karena memang dia ngerasa bersalah kepada Ibu Novia yang telah memasukkan alat pelacak tersebut. Yang ternyata Pak Susilo itu pun juga tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya juga dimanfaatkan oleh Pak Bagas gitu. Dan Pak Bagas pun ternyata memilih salah orang gitu loh, memilih salah orang yang ia pekerjakan karena memang Pak Susilo ini nggak taunya dia itu memang demi kebaikannya Bu Novia, namun padahal tidak seperti itu nih guys, namun hanya untuk yang negatif yaitu ingin menculik Novia pada waktu itu. Namun ternyata dia tidak tahu dan tidak sadar akan hal itu nih guys Pak Susilo. Nah Binem ini nih guys ternyata membuat dia sangat curiga sekali, kira-kira mereka lagi membahas ngapain nih kok polisi. Nah sementara Kak Jeff yang berada di taman nih guys, dia lagi memainkan harmonikanya. Alasan ia memainkan harmonikanya karena ia teringat kepada istrinya. Apalagi harmonikanya itu adalah harmonika pemberian dia pada waktu dia masih kecil ketika dulu berteman dengan Novia pada waktu kecil nih guys. Dia teringat dengan Novia pada waktu itu. Dia sedih dan dia masih cinta kepada Novia seperti itu nih guys. Dan dengan memainkan harmonika tersebut dia bisa melupakan masalahnya dan mengingat akan Novia nih guys. Namun sayangnya masalah yang terjadi dalam rumah tangganya tidak membuat dia bahagia nih guys. Dan kemudian ketika dia itu berada dalam situasi yang susah dan dia mainkan harmonikanya, di situ ada seorang anak perempuan nih guys. Dan anak perempuan yang ia temui tersebut memeluk dia. Dan ketika dia dipeluk oleh anak perempuan tersebut, anak perempuan tersebut mengatakan papa seperti itu. Nah ketika anak perempuan tersebut mengatakan papa kepada Kak Jeff, membuat Jeffrey ini sangat kebingungan guys, sangat bingung ini apa ya, kenapa anak perempuan tadi itu kok manggil papa seperti itu, dan ternyata itu hanyalah mimpi. Dan kemudian ketika dia bangun barulah dia sadar bahwa dia sering mimpi tentang anak perempuan yang memanggilnya papa. Nah kira-kira itu pertanda apakah nih guys? Apakah Jeffrey sudah menyadari bahwa Novia sedang hamil atau tidak? Namun Jeffrey hanya berpikiran bahwa dia bingung saja terkait anak perempuan gitu guys. Dan bukan hanya itu saja nih guys, karena dia teringat bahwa istrinya sudah tidak tidur bareng lagi dengan dia karena memang keadaan rumah tangganya yang begitu kocar kacir sehingga Novia tidak itu bersama dia. Dan sebenarnya Jeffrey ini masih mencintainya dan dia pengen Novia itu ada lagi nih guys. Namun sayangnya nih guys bahwa keduanya tidak bisa bersatu dikarenakan kesalahpahaman antara kedua belah pihak tersebut sehingga menyebabkan keduanya itu tidak bersama lagi. Namun Jeffrey itu mengingat ya guys ya bahwa cincin itu masih terpasang di tangannya sehingga artinya pernikahan itu masih ada, masih berlangsung. Namun kenapa mereka berdua harus berpisah? Nah itu yang dipertanyakan oleh Jeffrey yang membuat dia bingung. Padahal dia baru tidur sendirian itu beberapa hari, namun seakan-akan kehilangan Novia dalam waktu yang sangat lama sekali nih guys, dan membuat dia sangat sedih. Nah mamanya
Bu Esti ini nih guys, dia membangunkan Novia, dimana Novia itu setelah sholat subuh ternyata dia ketiduran saking kecapean nih guys ya, karena kondisi Novia yang mungkin banyak masalah membuat dia banyak kepikiran sehingga dia tertiduran seperti itu nih guys, mungkin kecapean. Dan setelah dibangunkan ya kan, Bu Esti yang tahu bahwa dia hari ini jadwalnya cukup padat, dia harus ke kantor polisi untuk menjadi saksi pasca penculikan tersebut dan juga harus mengajar juga. Dan maka dari itu Novia harus segera bersiap-siap nih guys, karena walau bagaimanapun dia schedule-nya sangat banyak sekali, makanya dia harus segera untuk bersiap-siap bekerja dan juga ke kantor polisi ini guys, untuk mengurus beberapa permasalahan yang terjadi. Bu Esti memang sangat khawatir dengan keadaan Novia yang saat ini tanpa Jeffrey sebenarnya guys. Nah, terlepas dari itu semua nih guys, banyak masalah yang terjadi di Brian nih guys, karena Brian bersama tinggal dengan Auntie Nada. Ternyata Auntie Nada itu juga kepikiran waktu tempo dulu ketika Kak Nia itu masih hidup, dimana anaknya tersebut Brian itu menjadi bahan permasalahan mereka gitu loh. Harusnya Brian itu nggak jadi pelampiasan, nggak menjadi bahan pelampiasan kalau Kak Nia itu marah gitu kan dengan suaminya ya kan, Roni, maka harus dilampiaskan kepada Brian. Nah, hal tersebut tidak seharusnya terjadi nih guys. Nah, waktu itu juga Kak Auntie Nada ini berpikir bahwa kasihan juga loh sebenarnya jadi Brian yang jadi pelampiasan. Pada waktu itu dia juga melihat bahwa keponakannya tersebut harus dimarahi nih guys, dimarahin karena permasalahan perselingkuhannya Roni dan juga ya waktu itu. Dan karena perselingkuhan tersebutlah yang membuat Kania ini marah-marah. Dan kasihan banget Brian yang harus jadi korbannya. Makanya Auntie Nada ini kasihan seperti itu. Padahal benar apa yang dikatakan Roni, bahwasannya tidak seharusnya Kania itu melampiaskan semua masalahnya kepada Brian. Brian itu hanyalah anak yang tidak berdosa dan kasihan dia harus menanggung semuanya nih guys. Maka dari itu Brian untuk nantinya akan diajak jalan-jalan oleh Auntie Nada seperti itu. Dan sayangnya mamanya ini yang tidak menginginkan hal tersebut nih guys, omanya nih guys ya, Oma Nilam tidak menginginkan hal tersebut. Makanya Auntie Nada ini berusaha yang terbaik sebenarnya untuk Brian, karena dia telah menyadari bahwa Brian itu masih sekolah dan dia butuh hiburan. Dan dia juga berjanji nanti sebelum sekolah homeschooling bertemu dengan Kinara karena temannya tersebut, supaya Brian itu bahagia seperti itu nih guys. Makanya dia mau diajak ketemuan dengan Kinara supaya dia bahagia, namun tidak boleh bilang-bilang Oma Nilam, takutnya marah seperti itu nih guys. Nah, Novia yang sedang tinggal di Lavender City nih guys, di apartemen yang sama dengan memang Pak Ben, membuat Pak Ben ini bertanya-tanya kepada dia, kok ketemu lagi di Lavender City, namun sayangnya kok Ibu Novia ini tidak bersama dengan Rizka. Apa benar dia tinggal bersama Rizka tadi malam, atau apakah dia tinggal di apartemen ini juga? Nah, itu yang buat pertanyaan yang sangat besar sekali nih guys pada dirinya. Namun Novia ya pak mau gak mau suatu saat dia bakalan tahu. Novia berpikir seperti itu nih guys.